warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Samadi, NIM 251700117, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Nomor peserta PPG 72094200436. Siap mengikuti UKM PPG tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pada hari ini, saya periksa dulu kebersihan semua. Coba dibenahi semua kebersihannya itu. Jatuh sampah-sampah yang ada di sekitar dibersihkan. Ya, ditaruh di tempat sampah. Supaya kenapa kalau bersih berarti kita belajar sehat. Apalagi hari ini adalah pelajaran agama, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ya. Jadi silakan yang masuk ketua kelas. Oke, sudah? Sudah bersih semua, sudah? Silakan ketua sebelum kita mulai. Oke, satu orang berdiri untuk berdoa. Baca Pak. Ya. Silakan doa di sini depan sini. Ya, ketua kelas ya ini ya. Jika berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabitu billahi robba. Wabil islam bidina. Wabil muhammadin nabi wa rasulullah. Wabil zidni ilman. Waladumi fahman. Baiklah, sudah berdoa. Ya, kita sebagaimana biasa, setiap awal belajar itu kita harus cek yang hadir dan yang tidak hadir. Hari ini saya akan coba siapa yang tidak hadir. Yang pertama Abdul Hafiz ini hadir. Ya. Yang tidak hadir siapa? Yang tidak hadir. Muhammad. Siapa lagi? Wahyu. Terus siapa lagi? Nah, ini Wahyu, kenapa Wahyu nih? Sakit Alfa atau isim? Oke, Alfa. Ya. Kemudian siapa lagi tadi? Muhammad. Alfa. Oke. Ya, oke. Terima kasih yang hadir dan tidak hadir. Baiklah, sebelum kita mulai mengajar kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Lebih semangat lagi, satu kali lagi. Tepuk semangat. Terima kasih. Adik-adik kelas 8A yang baik hati. Hari ini kita pelajari, sebelum kita belajar tentang pelajaran yang kita harus pelajari, kemarin kita belajar tentang Al-Quran dan hadis. Apa itu Al-Quran itu? Siapa yang tahu Al-Quran? Saya Pak. Ya, silakan. Al-Quran Al-Quran. adalah pedoman hidup. Pedoman hidup. Yang lain, Al-Quran. Al-Quran. Ada hadis Al-Quran. Kalau hadis, Pak. ya silakan. Saya Pak hadis. Hadis. Anu kedua setelah Al-Quran. Jadi Apa namanya ini? hadis adalah Hadis adalah dasar hukum yang ya kedua. itu. Jadi Setelah Al-Quran. setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran dulu itu inti utama dalil atau hukum yang kita pegang. Kemudian yang kedua adalah hadis. Perlu saya jelaskan bahwa Al-Quran itu adalah langsung dari Allah. Turun kepada Nabi Muhammad, dia lewat ilham. Tapi kalau hadis itu gerak-geri atau tingkah sikap dari Rasulullah SAW. Itu perbedaan.
Jadi itu yang pelajaran kemarin. Baiklah, kita masuk sekarang adalah pelajaran tentang Asmaul Husna. 99 nama Allah yang ada pada sifat diri Allah. Tetapi sebelum kita masuk pada 99, kalau kita bahas itu banyak sekali. Kita ambil 4 saja. Yang pertama adalah Al-Alim, yang kedua adalah Al-Khabir, yang ketiga adalah As-Sami, dan yang keempat adalah Al-Basir. Jadi keempat ini yang kita pelajari. Untuk itu kita lihat bahwa apa itu Al-Alim? Ya. Al-Alim. Yang kedua Al-Khabir. Ya, silakan. Kelompok berapa ini? Al-Khabir. Waspada. Oke, terima kasih. Mas waspada atau teliti. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu itu dia teliti, dia waspada. Yang ketiga adalah As-Sami. As-Sami adalah mendengar. Jadi Allah mendengar. Yang terakhir Al-Basir. Maha melihat. Ya, jadi kesimpulannya bahwa dari 4 Asmaul Husna ini, yang pertama Al-Alim adalah Maha mengetahui. Allah itu mengetahui semua apa yang ada di alam jagat raya. Sekecil apa dia ketahui. Itu yang ada pada diri Allah. Jadi namanya Al-Alim. Kecil, besar, semua dia ketahui. Jauh, dekat, dia ketahui. Itu yang dikatakan Al-Alim. Kemudian yang kedua adalah Al-Khabir. Maha teliti. Allah itu menciptakan berapa miliar dia ciptakan di alam jagat raya ini, tapi dia bikin teliti. Dia sempurna. Contoh manusia, semua makhluk yang diciptakan, bermacam-macam makhluk, tapi semua dia kerjakan dengan teliti. Dia ciptakan dengan sempurna. Contoh kecil, manusia, makhluk kita ini. Contoh, bayangkan kalau Allah ciptakan hidup ini diputar ke atas. Kita jalan di hujan deras. Kira-kira bagaimana? Pasti masuk air. Mata dia putar ke belakang. Begitu jalan. Makanya Allah itu maha sempurna. Dia menciptakan itu waspada, teliti. Tidak ada setiap, seperti contoh semut. Bayangkan semut itu lari, hidup, lari seperti apa? Jadi Allah ciptakan dengan sempurna, teliti. Itu dikatakan Al-Khabir. Ya, silakan. Ada yang pernahkah kalian merasakan kasih sayang dari seorang tua atau teman? Bagaimanakah seharusnya kita bersikap terhadap peraturan di sekolah? Taat kepada peraturan di sekolah. Ya, oke. Ada yang menjawab itu? Ya. Ya, silakan. Jadi hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran, semua sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan makna beberapa Asmaul Husna, mengidentifikasi cara meneladani beberapa Asmaul Husna, menganalisis dampak positif, dan yang terakhir menyajikan contoh konkret perilaku yang mencerminkan peneladanan Asmaul Husna. Untuk itu yang pertama, nomor 1 siapa yang bisa? Oke, silakan Aksa. Nomor 1. Aksa. Menjelaskan makna beberapa Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Aziz, Al-Hakim, dan Al-Alim. Ya, tepuk tangan untuk Aksa. Kedua, mengidentifikasi cara meneladani beberapa Asmaul Husna dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Ya, oke, nomor 2. Tepuk tangan untuk Analisis dampak positif meneladani Asmaul
Asmaul Husna dalam kehidupan individu dan sosial. Diulang tadi deh, menganalisis. Dampak positif meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan individu dan sosial. Yang keempat terakhir. Saya Ya, dapat menyajikan contoh konkret perilaku yang mencerminkan peneladanan Asmaul Husna. Terima kasih untuk ya, itulah adalah tujuan pembelajaran hari ini tentang Asmaul Husna. Baiklah, kita akan putarkan video. Silakan lihat di papan ada video. Silakan, ada beberapa video. Ya, ini videonya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan wabarakatuh. dinonton. Selamat datang di video pembelajaran PAI kelas 7. Pada bab yang pertama, kita akan belajar tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Pernahkah kalian merasa hati begitu tenang, damai, dan begitu bersemangat beribadah? Di antaranya, kalian tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian merasakan tidak tenang dan proses ibadah hanya senyapnya. Bukannya kalian sedang sedikit jauh dari Allah. Tetapi Ya, silakan dilihat videonya. Ingat. kita yang membuat kita merasa jauh dari Allah. Kita bisa kita sedang dalam perjalanan di kampung halaman yaitu di surga. Iman ibarat Allah seperti untuk kita ke arah yang mulia. Maka sudah barang tentu tanpa ada iman, maka jalan kita akan berbelok-belok dan bahkan bisa tersesat. Kemudian kelompok berikut. Berikut. Yang terakhir kelompok 4. Ya, silakan kita bikin kesepakatan ya. Berapa menit kira-kira? 5. Nah, jadi satu kelompok kita durasinya 5 menit. Ya, satu kelompok. Yang terakhir kelompok 4. Silakan. Kelompok. Kelompok. Tidak ada, Pak. Sudah jelas. Tiada yang mau bertanya? Tiada yang mau bertanya? Tiada, Pak. Sudah jelas, Pak. Jadi dari tepuk tangan dulu. Kelompok. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almairah dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, jelaskan kaitan Asmaul Husna Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kaitan Al-Alim dapat dilihat dalam bentuk motivasi untuk terus belajar dan mencari ilmu, serta dalam tindakan untuk jujur dan bertanggung jawab karena Allah
mengetahui segala perbuatan. Yang kedua, berikan contoh penerapan al-alim dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertama, di sini di lingkungan keluarga. Contohnya adalah selalu menuntut ilmu yang bermanfaat dan tidak berbohong. Di sekolah, contohnya rajin belajar dan membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Dalam masyarakat, contohnya adalah mengamalkan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat dan berprasangka baik kepada Allah. Sifat al-alim sangat penting diteladani dan diterapkan dalam kehidupan karena ia menjadikan semangat terus belajar dan mencari ilmu pengetahuan serta membantu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang agama Islam. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya ada, sudah jelas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain barangkali ada yang tentang al-alim, silakan. Jadi terima kasih. Jadi tepat, jelas, tidak ada lagi tanggapan. Yang terakhir, silakan ya. Kelompok al-Habir, ya, Asami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presentasi masing-masing kelompok 1, 2, 3, dan 4. Baiklah, untuk lebih lengkapnya saya akan simpulkan. Perhatikan sini, saya akan simpulkan yang pertama adalah kelompok al-alim. Ya, al-alim artinya mengetahui. Jadi Allah itu dia ketahui semua apa yang ada di dalam alam jagat raya ini. Tidak ada satupun yang kecil besar pun diketahui. Itu apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-habir, kelompok al-habir. Itu dia maha teliti, waspada. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa Allah itu dia membuat sesuatu miliaran makhluk dia ciptakan itu sempurna. Contoh saya kasih contoh tadi manusia, seandainya kalau dia buat hidung ke atas itu kan tidak sempurna. Ya, jadi Allah ciptakan sempurna. Yang ketiga adalah as-sami, maha. Siapa yang as-sami tadi? Maha melihat. Jadi Allah itu semua as-sami, maha mendengar. Ya, semua suara kecil besar semua didengar oleh Allah. Itu adalah as-sami. Dan yang terakhir adalah Al-Basir. al-basir, maha melihat. Jadi kecil besar semua di Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah untuk berikut. Kemudian bagaimana kira-kira hasil mudah-mudahan pelajaran ini bisa mengikuti pelajaran yang berikut bisa berhasil. Adik-adik sekalian, kita tutup dengan doa. Diminta untuk satu orang untuk berdoa. Kalau tadi habis atau laki-laki sekarang perempuan untuk berdoa. Silakan dipimpin oleh satu orang doa. Saya Pak. Silakan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Jika berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna Nasta'dinuka wa ma qara'nahu wa wa ma katabnahu wa ma sami'nahu wa asyhadu Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oke, terima kasih. Selesai sudah. Baiklah. Kita akan kembali dengan baik. Kita tutup dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.